Di dalam Al-Quran pengikut Isa. Jadi siapa saja yang percaya kepada Isa itu tidak haram. Di surat Ali Imran 3 ayat yang ke-50. Itu surat 3 Ali Imran ayat yang ke-50. Coba saya baca supaya jangan salah. Ya. Ali Imran 3 ayat yang ke-50. Ayat 50. Ya. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya Rasul Muhammad demikian kepada pengikut Isa atau pengikut Yesus Kristus. Bunyinya demikian. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelum aku. Jadi Isa Al-Masih berkata, aku membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku. Jadi ada pengakuan yang demikian. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah di dalam Al-Quran tentang Isa. Nah, lalu dia berkata bagian yang kedua, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi semua yang bagian-bagian yang diharamkan oleh perjanjian lama dan juga diharamkan oleh Al-Quran itu telah dihalalkan. Termasuk ini. Ya, babi. Halal. Ya, dalam Al-Quran. Jadi orang Kristen pengikut Isa atau Yesus di dalam Al-Quran disebutkan bahwa makan babi itu tidak haram, tetapi halal. Penjelasannya adalah surat 3 Ali Imran ayat yang ke-50. Nah, sekarang saya kembali kepada Bible. Nah, di dalam Alkitab kitab Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-19 itu Tuhan Yesus berkata demikian. Yang masuk ke dalam mulut itu tidak mengharamkan seseorang, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang mengharamkan seseorang. Yang masuk tidak mengharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari penjelasan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-50 oleh murtadin yang saat ini berprofesi sebagai pendeta, ya, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menghalalkan seluruh yang diharamkan sebelumnya dalam kitab Taurat. Apakah benar maksud ayat tersebut, ya? Jadi ayat tersebut, ya, di dalam kita ingin memahaminya, kita tidak bisa serampangan hanya mengandalkan terjemahan. Kita harus merujuk sebab turunnya, sebab nuzulnya, kemudian apa maksud ayat tersebut, kemudian tafsir, adakah kaitan dengan ayat lainnya, tafsir ayat bil ayat. Jadi di sini saya coba memaparkannya apa maksud ayat tersebut, ya. Sebagaimana saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan Nabi Isa alaihissalam membenarkan lima baina yadayya minat Taurah, dari apa-apa yang turun sebelumnya, yaitu dari Taurat. Kemudian wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum,
dan aku, kata Nabi Isa, menghalalkan bagi kamu ba'dul ladzi hurrima, ba'du itu sebagian yang diharamkan. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepadamu, kata Nabi Isa alaihissalam, ya, bi ayatin min rabbikum, dengan tanda-tanda dari Tuhanmu, yaitu dia datang dengan bawa mukjizat, ya. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wa ati'un, dan jadilah kamu orang-orang yang taat. Jadi ayat ini, ya, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam katakan, wal uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, ya, dan aku datang menghalalkan sebagian yang diharamkan minat Taurah, yaitu daripada Taurah, ya. Jadi apa saja yang dihalalkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, jadi ini dijelaskan, ya, di dalam Quran surah An-Nisa 160, ya. Jadi ini tafsir ayah bil ayah, ya. Jadi dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa 160, fabidzulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Sebab karena kezaliman daripada orang-orang Yahudi, ya, kami mengharamkan atas mereka haramna alaihim ma hummilat, ya, wa bidzulmin minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibat uhillat lahum. Jadi sebab kezaliman orang-orang Yahudi, ya, maka kami mengharamkan apa-apa yang baik, ya. Jadi yang diharamkan itu adalah yang baik, uhillat lahum, yang dihalalkan bagi mereka. Jadi yang baik dan itu yang dihalalkan bagi mereka, ya. Jadi sebab kezaliman mereka, maka itu diharamkan bagi orang-orang Yahudi, ya. Jadi yang dihalalkan itu adalah yang asalnya memang dihalalkan, kemudian sebabnya, ya, jadi intinya sebabnya kezaliman orang Yahudi, maka itu menjadi haram, ya. Sementara babi itu adalah di masa atau di syariat Nabi Musa alaihissalam memang diharamkan, ya. Jadi bukan makanan yang dihalalkan. Jadi dia tidak termasuk golongan yang ba'dul ladzi hurrima alaikum, ya, yaitu yang dihalalkan oleh Nabi Isa, ya, sebagian yang diharamkan kepadamu. Jadi sebagian yang diharamkan itu adalah yang di masa Nabi Musa alaihissalam itu halal, kemudian karena kezaliman orang-orang Yahudi maka itu menjadi haram, ya. Jadi dia sebab haram itu karena kezaliman, ya. Sementara babi itu, ya, itu tidak pernah dihalalkan, ya, dan itu adalah makanan haram. Nah, makanan haram di syariat Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi itu adalah berdasarkan Taurat, itu adalah binatang yang haram, ya. Jadi itu nggak pernah sejarahnya menjadi halal, maka dia tidak termasuk golongan yang akhirnya menjadi halal, ya. Jadi apa saja makanan yang baik lagi dihalalkan, ya, uhillat lahum, ya. Saya tuntaskan dulu ayatnya, ya.
uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Jadi kezaliman apa yang dilakukan Yahudi ya, wa bisaddihim an sabilillahi katsira, sebab mereka ini banyak menghalangi manusia ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, itu mereka menghalangi manusia untuk mengikuti ajaran syariat Nabi Musa alaihissalam ya. Bahkan mereka ya bukan hanya menghalangi, bahkan nabinya mereka bunuh ya. Kemudian mereka banyak melanggar syariat-syariat ya, dan menentang syariat para nabinya ya. Nah, kemudian apa aja yang dihalalkan, yang baik lagi dihalalkan terus menjadi haram terhadap Yahudi itu ya. Nah, ini diterangkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim ya, wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim kulladzi dzufur ya. Jadi atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan atas mereka itu ya, yang halal lagi baik itu adalah kulladzi dzufur, segala binatang yang berkuku. Kemudian wa minal baqari wal ghanam, dan dari lembu dan kambing. Apa aja yang diharamkan dari lembu dan kambing itu yaitu syuhumahuma, lemak keduanya ya. Kemudian illa ma hamalat zuhuruma ya. Jadi kecuali lemak yang menempel pada belakang keduanya ya, bagian belakangnya itu halal. Tapi selain itu lemaknya haram ya. Kemudian segala binatang yang berkuku, awil hawaya, atau yang di perut besar ya, lemak yang di perut besar itu halal bagi orang Yahudi. Au makhtalata bihadam, atau yang menempel pada tulang, ini halal. Tetapi yang segala berkuku, setiap yang berkuku kemudian lemaknya selain daripada belakangnya ya, zuhuruma, kemudian perut besar atau yang bercampur dengan tulang ya, itu diharamkan. Dzalika jazainahum bibaghi, yang demikian itu adalah balasan bagi baghim ya, kesombongan mereka atau kesalahan yang telah mereka lakukan. Wa inna lasadiqun, sungguhnya kami lasadiqun, sungguh adalah yang benar ya. Lasadiqun adalah orang-orang yang benar. Jadi jelas ya. Jadi yang dimaksudkan yang Nabi Isa menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Nabi Musa itu adalah yang di masa Nabi Musa awalnya halal ya, kemudian karena kezaliman orang-orang Yahudi itu menjadi haram ya. Kezaliman orang-orang Yahudi itu menjadi haram, maka oleh Nabi Isa alaihissalam akhirnya itu dinasakh, dihapus, jadi menjadi halal lagi ya. Nah, jadi sebagian yang baik lagi dihalalkan ya, bahkan dikatakan yang baik lagi dihalalkan, yang diharamkan oleh umat Nabi Musa sebab kezaliman. Sementara babi ya, di masa Nabi Musa bukan binatang yang dihalalkan ya, itu adalah binatang haram, jadi dia tidak termasuk yang dinasakh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi demikian ya, sangat urutannya. Jadi ayat ini tafsir bil ayah ya, ayat bil ayah ditafsirkan pada surah An-Nisa 160, dan rincian makanan itu diterangkan dalam Quran surah
Al-An'am ayat 146. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.